Tribuners, selamat sore dan apa kabar Anda? Senang sekali saya Putri Utami kembali menyapa Anda di Ambon hari ini, edisi Jumat 21 Februari 2025. Selama beberapa menit ke depan, sejumlah informasi terupdate dari Maluku akan kami hadirkan ke hadapan Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Miris punya 19 kecamatan, Maluku Tengah hanya memiliki 2 mobil damkar, beroperasi sejak 1980-an. Kabupaten Maluku Tengah atau Malteng hanya memiliki 2 mobil pemadam kebakaran atau damkar. Mobil tersebut bahkan sudah beroperasi sejak tahun 1980-an hingga saat ini. Hal itu diutarakan Kabid Pemadam Kebakaran Hayudin Wali kepada tribunambon.com di Masohi Jumat 21 Februari 2025. Sebagai kabupaten tertua, Wali cukup prihatin dengan kondisi yang ada. Apalagi terdapat 19 kecamatan yang tidak semua bisa dijangkau. Ia pun mengaku saat tim melakukan operasi pemadaman api, mereka mengalami kendala lantaran mengupayakan agar sesegera mungkin diperbaiki. Salah satu contoh, beberapa waktu lalu terjadi kebakaran di daerah Kali Putri, harus mengambil air di Kali Udang yang jaraknya sekitar 2 km. Kita ke Malra Tribuners, viral, baru kerja 12 jam, Bupati Hanubun mendadak ganti Rahantoknam, PLT Sekda Malra dijabat retop. Pasca dilantik sebagai Bupati Maluku dan Wakil Bupati Maluku Tenggara atau Malra, Muhammad Taher Hanubun dan Carlos Piali Rahantoknam mendadak mengganti PLT Sekda Malra, Philips Lodewijk Rahantoknam, yang terhitung baru 12 jam melaksanakan tugas. Pergantian mendadak tersebut tergambar dari video berdurasi 0,36 menit yang beredar luas melalui grup WhatsApp Kamis 20 Februari 2025. Muhammad Taher Hanubun yang didampingi Carlos Piali Rahantoknam dan Bernardus Retop nampak berada di satu ruangan dikelilingi beberapa pimpinan organisasi perangkat daerah atau OPD. Dalam video tersebut, Hanubun menyerahkan surat perintah pelaksana tugas atau PLT Sekretaris Daerah atau Sekda Maluku Tenggara kepada Bernardus Retop. Hanubun lantas menyerahkan surat perintah pelaksana tugas disaksikan Carlos Piali Rahantoknam. Sementara itu dalam pesan yang beredar melalui pesan singkat WhatsApp berbunyi berdasarkan rapat bersama Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara dan OPD malam ini di Jakarta dan diikuti oleh OPD secara virtual, maka komposisi pimpinan OPD sebagai berikut. PLT Sekda Maluku Tenggara ada Bapak Nadus Retop, PLT Kepala BKPSDM adalah LBU LCA Borut, PLT Inspektur adalah LBU Debi Bunga, seluruh camat dan kabak hukum yang di PLT diaktifkan kembali melaksanakan tugas sebagaimana mestinya. Untuk diketahui, Philips Lodewijk Rahantoknam ditunjuk PJ Bupati Malra Samuel Huwaye menggantikan posisi Nurjanah Yunus yang mutasi ke DPRD Provinsi Maluku pada Rabu 19 Februari 2025 lalu. Mengganti sejumlah pejabat lingkup Pemkab Malra usai dilantik oleh Presiden Prabowo tadi siang, Kamis 20 Februari 2025. Informasi pergantian para pejabat itu diteruskan berkali-kali di grup-grup WhatsApp. Namun, Bupati Malra Taher Hanubun juga langsung mengganti sejumlah pejabat. Hal tersebut dibenarkan mantan PLT Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Kembali ke jabatan semula sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau PMP-TSP. Mantan Kepala Bagian Hukum Sekda Malra, Debi Bunga, menjabat PLT Kepala Inspektorat menggantikan Silver Leatenia. Sementara Leatenia kembali ke jabatan semula sebagai Sekretaris Inspektorat. Selanjutnya, mantan Camat Kei Besar Titus Betaubun ditugaskan kembali sebagai Camat Kei Besar. Begitu pula Chandra Namsa yang ditugaskan kembali sebagai Camat Kei Besar Utara Timur. Surat perintah pelaksana tugas Maluku Tenggara memerintahkan nama
Bernardo Sertor. Jabatan Sekretaris DPD Kabupaten Tenggara menjadi PLT. Amin. Jelang Ramadan, harga cabai rawit di Pasar Tual turun Rp80.000 per kilo. Menjelang bulan suci Ramadan, harga sejumlah bahan pokok di Pasar Maren Kota Tual mengalami kenaikan tipis. Pada Jumat 21 Februari 2025, harga cabai rawit dijual Rp80.000 per kilo. Harga tersebut turun dari harga sebelumnya Rp200.000 per kilo. Sedangkan cabai keriting masih di angka Rp90.000 per kilo. Untuk tomat jenis apel dijual dengan Rp45.000 per kilo. Sementara bawang merah juga turun tipis Rp40.000 per kilo. Untuk bawang putih masih stabil di harga Rp50.000 per kilo. Sedangkan untuk kentang dijual Rp30.000 per kilo. Wortel Rp35.000 per kilo, kol Rp25.000 per kilo, buncis Rp30.000 per kilo. Herman, salah satu pedagang di Pasar Maren, menjelaskan perubahan harga menjelang Ramadan bergantung dengan jadwal kapal. Jika kapal baru masuk, maka harga tidak akan berubah. Dia menjelaskan komoditas yang rentan kenaikan harga di Ramadan, misalnya bawang dan sayur seperti kol, wortel yang agak naik. Masih dari Malra Tribuners, pedagang tertib Pasar Langgur kembali rapi dan nyaman. Penataan pedagang kaki lima atau PKL di Pasar Langgur, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara atau Malra mulai dilakukan. Pasalnya, sudah terlalu lama Pasar Langgur terlihat semeraut dengan aktivitas pedagang yang menerobos ke badan-badan jalan dan merampas hak pejalan kaki. Bahkan bangunan di sisi kiri pasar telah disediakan pemerintah, namun tak kunjung digunakan. Pedagang lebih memilih menggelar dagangan di lahan parkir dan bahu-bahu jalan, sehingga arus lalu lintas keluar masuk pasar terganggu. Atap lapak yang menggunakan tenda terpal dan tiang dari kayu maupun bambu menciptakan suasana semrawut dan kumuh. Kakak Nona, salah satu pedagang di Pasar Langgur, mengatakan Kamis 20 Februari 2025, penataan itu dilakukan setelah mendapat persetujuan dari berbagai pihak. Dirinya mengakui sangat diuntungkan dengan penataan itu karena arus lalu lintas keluar masuk ke dalam pasar lancar. Aktivitas pasar pun bisa bertambah ramai. Ia juga mengakui berkat penataan ini mulai dari pedagang sampai pengunjung sudah merasa nyaman dengan keadaan pasar saat ini. Kita ke informasi lain, Tribuners. Gereja Katolik Keuskupan Amboina jalani tahun Jubileum Ordinari untuk pengampunan dosa. Gereja Katolik Keuskupan Amboina melaksanakan tahun Jubileum Ordinari dan Jubileum Keuskupan Amboina ke-125. Menurut penjelasan Uskup Amboina, Monsinyur Seno Ngutra, makna tahun Jubileum sendiri merupakan tahun kudus atau tahun suci. Tahun Jubileum ini dikhususkan untuk pengampunan dosa dan pelepasan hukuman karena dosa secara penuh. Lanjutnya, dalam sejarah Gereja Katolik, tahun Jubileum pertama kali ditetapkan untuk dilaksanakan pada tahun 1300 oleh Paus Bonifacius VIII. Dan sejak tahun 1475, Jubileum mulai dilaksanakan setiap 25 tahun hingga saat ini. Pelaksanaan tahun Jubileum Ordinari 2025 ini lanjutnya telah dimulai sejak 24 Desember 2024 yang ditandai dengan pembukaan pintu suci atau Porta Sancta di Basilika Santo Petrus
oleh Paus Fransiskus dan akan diakhiri pada 6 Januari 2026. Sementara itu, untuk pelaksanaan tahun Jubileum Keuskupan Amboina ke-125, ini berhubungan dengan hari lahirnya Keuskupan Amboina. Hari lahir Keuskupan Amboina dihitung sejak penetapan Prefektur Apostolik Nugini Belanda pada 22 Desember 1902. Itu berarti pada tahun 2027, gereja partikular Keuskupan Amboina akan berusia 125 tahun. Oleh karena itu, tahun 2027 ditetapkan oleh Uskup Keuskupan Amboina, Monsinyur Zeno Ngutra, sebagai tahun sakral atau kudus bagi umat Katolik Keuskupan Amboina. Adapun proses pelaksanaan Jubileum Ordinari dan Jubileum Keuskupan Amboina ke-125, yakni agenda kegiatan berfokus pada kunjungan ke Porta Sanca, kunjungan ke tempat-tempat ziarah di setiap wilayah Keuskupan Amboina, dan kegiatan karitatif. 2025 telah dimulai, jadi tahun ini dalam gereja seluruh gereja Katolik dirayakanlah Jubileum Ordinari. Sudah dimulai pada tanggal 24 Desember 2024 tahun lalu. Dimulai dengan pembukaan pintu suci atau dalam bahasa Latin disebut sebagai Porta Sancta di misalnya Basilika Santo Petrus di pusat Katolikan di Vatikan. Juga ada beberapa gereja yang lain seperti Basilika Lateran atau di Maria Maggiore. Jadi pintu itu dibuka pada tanggal 24 Desember 2024. Itu berarti nanti kita katedral juga sudah ada di sana, nanti kita melihat di gereja katedral. Itu berarti pintu yang sama ditutup selama 25 tahun. Jadi nanti tahun 2050 baru bisa dibuka lagi pintu suci itu. Dan di pintu suci inilah orang-orang Katolik bersiarah lalu masuk di situ sebagai simbol dari memasuki pelataran rumah Tuhan dan mendapatkan pengampunan dari Tuhan sendiri. Dan pintu suci atau Porta Sancta ini akan ditutup pada tanggal 6 Desember 2025. Itu berarti 1 tahun dibuka dan nanti akan ditutup kembali seperti yang saya katakan tadi, dan akan dibuka pada tahun 2050 nanti. Amun cocok jadi model lai. Pintu suci perayaan itu makna relevansi. Kita ke berita terakhir, Tribuners. Nusa Apono Road Race Championship 2025, rekor starter terpecahkan, lahirkan bibit pembalap nasional. Gelaran Nusa Apono Road Race Championship Series 2025 yang memperebutkan Piala Wali Kota Ambon sukses mencuri perhatian para pecinta balap motor. Jumat 21 Februari 2025. Ajang yang berlangsung selama 3 hari hingga Minggu 23 Februari 2025 berlangsung di sirkuit non-permanen lingkar Stadion Mandala Remaja Karangpanjang, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Ajang ini mencatatkan rekor starter terbanyak sepanjang sejarah penyelenggaraan balap motor di Kota Ambon dengan total 301 starter dari 102 pembalap yang berasal dari berbagai daerah. Ketua IMI Kota Ambon, Hari Putra Farfar, mengungkapkan bahwa kejuaraan ini bukan hanya sekadar ajang adu kecepatan, tetapi juga menjadi wadah untuk menyalurkan minat dan bakat para pembalap muda. Lebih lanjut, Hari Putra Farfar menekankan pentingnya menyalurkan hobi balap motor di wadah yang tepat, bukan di jalanan umum yang mengganggu ketertiban. IMI Kota Ambon juga berkomitmen untuk menyelenggarakan event yang profesional, baik dari segi keamanan pembalap maupun penonton. Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Panitia Elisa Delima menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kota Ambon
Polresta Ambon dan Dinas Perhubungan atas dukungan penuh mereka dalam penyelenggaraan acara ini. Elisa Delima menjelaskan bahwa juara umum akan ditentukan berdasarkan akumulasi poin dari ketiga seri. Tujuan utama dari pelaksanaan ini, selain kita memfasilitasi minat dan bakat, dan juga hobi, tapi kami juga pengen mencari pembalap pemula untuk nantinya bisa difasilitasi mewakili Kota Ambon maupun Provinsi Maluku di ajang-ajang nasional. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan adanya Nusa Apono Road Race Seri 1, ini kami berharap bahwa semua anak muda yang memiliki minat dan bakat yang berkaitan dengan balap motor bisa menyalurkan pada wadah yang sudah disediakan, bukan balap pada jalan-jalan umum yang berakibat pada mengganggu ketertiban. Diselenggarakan. Jadi juara umumnya nanti akan diberikan pada akhir seri pertama, kedua, dan ketiga ini kita menghitung poin tiap pembalap. Jadi diharapkan para pembalap yang sudah berpartisipasi di seri pertama tetap mengikuti seri kedua dan seri ketiga, karena semua juaranya nanti berdasarkan poin tertinggi di seri ketiga. Tapi kami mengapresiasi juga untuk seri pertama ini tetap akan ada diberikan hadiah merupakan piala dan juga beberapa merchandise balap untuk tiap kelas. Itu ada juara 1 sampai dengan juara 5. Champions 2025 3, 2, 1. Bagaimana Pak? Tribuners, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Ambon hari ini. Saya Putri Utami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa dan amato. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal